Shalom saudara-saudara yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah sumber damai sejahtera dan perlindungan senantiasa memberkati kita dengan karunia-karunia rohani yang memperlengkapi kita untuk melakukan pekerjaan yang memuliakannya. Saudaraku, kita akan segera memulai saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kudus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pagi ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh pujian dan ucapan syukur. Kami telah menikmati anugerah kebaikan-Mu yang luar biasa, sehingga keberadaan kami hari ini adalah sebuah kasih karunia. Bapa, kami berdoa bagi keluarga dan saudara seiman kami di Bijaksana Channel yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa bagi kesembuhan mereka. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menjamah dan menyembuhkan setiap orang dari penyakit apapun yang dideritanya. Berikanlah pemulihan yang sempurna pada setiap bagian tubuh yang sakit. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah yang berat dalam hidup mereka, baik itu masalah pernikahan, anak-anak, keluarga, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, hubungan dengan sesama, dan lain sebagainya. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan, dan kiranya Engkau memberikan hikmat dan jalan keluar yang terbaik bagi setiap orang. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan segera memulai saat teduh untuk mendengarkan pengajaran firman-Mu. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Kami menanti-nantikan Engkau. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan dan membentuk karakter kami. Berkatilah kami dengan kekuatan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Terima kasih Bapa buat kasih dan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apabila kita mendengar kata konsistensi, mungkin kita akan merasa sedikit terintimidasi karena banyak kali dalam hidup kita melakukan sesuatu yang tidak konsisten. Kata konsistensi dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Konsistensi berbicara tentang terus-menerus melakukan sesuatu secara teratur. Daniel adalah seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Ia memiliki karakter dan konsistensi yang membuatnya diangkat menjadi orang kedua di kerajaan Babel. Dan sebelum kita terintimidasi dengan kesempurnaan Daniel, hendaklah kita menyadari bahwa Daniel adalah manusia biasa sama seperti kita. Apa yang dilakukan oleh Daniel adalah sesuatu yang biasa yang juga dapat kita lakukan. Oleh karena itu, dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan belajar tentang rahasia konsistensi agar kita dapat melakukannya seperti Daniel. Sebenarnya, konsistensi bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan apabila kita mengerti 3 hal berikut ini. Hal yang pertama adalah memiliki alasan yang kuat. Daniel 1 ayat 1, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Kerajaan Babel menyerang dan mengalahkan bangsa Yehuda, serta membawa orang-orang muda kaum keturunan raja dan bangsawan yang berhikmat ke negeri Babel. Daniel adalah salah seorang yang dibawa sebagai tawanan ke Babel. Berada di negeri asing dengan kebudayaan yang asing membuat Daniel memiliki alasan yang kuat untuk tetap mempertahankan imannya kepada Allah dengan berdoa secara konsisten setiap hari. Memiliki alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu akan membuat kita memiliki semangat dan ketekunan untuk melakukan hal itu secara konsisten. Hal yang kedua adalah konsistensi bukanlah kesempurnaan. Di dalam Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat,
Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel adalah manusia biasa sama seperti kita. Meskipun di sini dikatakan bahwa Daniel terbiasa berdoa kepada Allah 3 kali sehari, namun pasti ada saat di mana Daniel melewatkan 1-2 kali waktu berdoanya karena suatu alasan. Hal ini disebabkan karena tidak ada seorang manusia pun yang sempurna kecuali Tuhan Yesus. Kita akan mengalami patah semangat dan berhenti apabila kita menganggap bahwa konsistensi adalah suatu kesempurnaan. Misalnya saja, kita ingin konsistensi berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Apabila 1-2 kali kita melewatkan berdoa dan membaca Alkitab, maka kita akan patah semangat karena merasa diri kita tidak konsisten melakukan hal itu. Sebaliknya, apabila kita memiliki pikiran bahwa konsistensi bukanlah kesempurnaan, maka kita akan maju terus dalam upaya kita untuk membiasakan diri berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, meskipun ada 1-2 kali kita tidak dapat melakukannya. Hal yang ketiga adalah menikmati proses konsistensi. Daniel 6 ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Konsistensi Daniel dalam berdoa kepada Allah telah membuatnya dimasukkan ke dalam gua singa. Saat kita berusaha untuk mencapai suatu tujuan dengan konsisten, seringkali kita mengalami jalan yang berliku-liku dan penuh hambatan. Tujuan yang kita inginkan terasa sangat jauh dan sulit untuk dicapai. Namun demikian, kita harus memiliki pikiran untuk menikmati proses konsistensi yang sedang kita lakukan. Dengan demikian, kita tidak akan merasa tertekan saat kita melakukan hal itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita memikirkan hal-hal apa di dalam hidup kita yang perlu kita lakukan secara konsisten. Kemudian mulailah melakukan hal itu saat ini juga. Dan apabila dalam prosesnya kita mengalami jatuh bangun, jangan patah semangat. Teruslah melangkah maju dalam usaha kita itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga Allah memberkati dan menguatkan kita melalui renungan firman ini. Mari kita berdoa. Aba Bapa, terima kasih atas berkat pengajaran melalui firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini. Kiranya firman-Mu membangkitkan semangat kami untuk melakukan sesuatu secara konsisten demi mencapai tujuan kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang bertekun di dalam pengenalan kami akan Engkau. Bapa, sebentar lagi kami akan segera memulai aktivitas hari ini. Kami memohon berkat pengurapan-Mu agar kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan efektif. Pakailah kami untuk bertemu dan memberkati sesama kami yang membutuhkan kasih Kristus hari ini. Pakailah kami untuk menghiburkan orang-orang yang sedang membutuhkan Engkau. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami memperkatakan iman kami bahwa tanah air kami adalah tanah air yang diberkati. Kami percaya bukanlah suatu kebetulan Engkau menempatkan kami di negeri ini, akan tetapi Engkau ingin kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu di bumi Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa ini dengan hikmat, kebijaksanaan, dan rasa takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.